Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu pertama, mengetahui pengertian dari sikap ria dan sum'ah. Kedua, mengetahui landasan atau dalil dari sikap ria dan sum'ah. Ketiga, mengetahui dampak negatif yang dihasilkan dari sikap ria dan sum'ah. Dan yang terakhir, mengetahui cara menghindari sikap ria dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai pada pembahasan, apakah kamu tahu apa itu ria dan apakah kamu tahu apa itu sum'ah? Waktu habis. Ria secara bahasa yakni menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah, ria adalah perbuatan seseorang yang apabila beribadah karena niat ingin mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain. Adapun sum'ah secara bahasa memperdengarkan, sedangkan secara istilah memberitahukan amal ibadah yang telah dikerjakan kepada orang lain agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Singkatnya, ria dan sum'ah ini merupakan sifat yang sama, karena sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain saat melakukan suatu ibadah. Namun, ada sedikit perbedaan nih di antara keduanya. Sifat ria biasanya berfokus pada penglihatan, maka seseorang yang memiliki sifat ria ini ingin memperlihatkan ibadahnya. Sedangkan sum'ah berfokus pada pendengaran. Orang yang memiliki sifat sum'ah biasanya ingin memperdengarkan amal ibadah yang telah dilakukannya. Ria dan sum'ah merupakan dua perbuatan tercela yang dapat menyebabkan amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah ini biasanya timbul saat kita melakukan ibadah atau setelah beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ria ini termasuk ke dalam perbuatan syirik, yakni syirik khafi atau syirik yang tersembunyi, karena sifat ria ini berhubungan dengan niat di dalam hati. Adapun dalil terkait sikap ria dan sum'ah ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi seseorang yang memiliki sifat ria dan sum'ah. Pertama, ia selalu ingin mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Kedua, ingin beramal hanya karena ikut-ikutan orang lain. Ketiga, malas beramal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Keempat, melakukan perbuatan baik apabila di depan umum. Dan yang terakhir, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Adapun dampak negatif dari sikap ria dan sum'ah, pertama, timbulnya perasaan tidak puas dan selalu merasa gelisah dalam beramal soleh apabila perbuatannya ini tidak dilihat oleh orang lain. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang kedua adalah merusak nilai ibadah. Dikarenakan niat yang sedari awal sudah salah, sebab tidak diniatkan karena Allah SWT dapat merusak nilai ibadah yang telah dilakukan. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang ketiga adalah mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Dikarenakan kebiasaan beramal hanya karena ingin disanjung, maka orang lain pun lama-kelamaan akan merasa jengah dan tidak peduli lagi. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang keempat adalah menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain.
Orang yang memiliki sifat ria dalam dirinya cenderung akan malas beramal apabila tidak dilihat oleh orang lain, dan apabila sudah terlanjur beramal namun tidak ada yang melihatnya, maka akan timbul perasaan menyesal pada dirinya. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Pertama, meluruskan niat. Semua amal tergantung pada niatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'im ma nawa." Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Oleh karena itu, niatkanlah segala amal ibadah kita semata-mata karena Allah SWT. Jangan niatkan untuk mendapat pujian dari orang lain agar amal tersebut tidak bernilai sia-sia. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Perbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang akan kekal abadi. Pujian manusia hanya pujian yang semu dan dapat membuat kita menjadi seseorang yang lalai, serta berpotensi menghanguskan pahala yang telah kita dapatkan dari amal kebaikan tersebut, sehingga dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Biasakan hidup sederhana. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Meskipun seseorang itu memiliki banyak harta, pangkat dan juga kedudukan yang tinggi, namun jika tetap hidup sederhana, dia tidak akan mengharapkan pujian dari orang lain karena tidak akan berpengaruh pada keikhlasannya. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Memperbanyak rasa syukur. Pada dasarnya, setiap amal ibadah dan nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, karena dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi, barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Apabila kita menjadi seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka kita tidak akan lagi mengharapkan pujian dari orang lain terhadap apa yang telah kita kerjakan. Kesimpulannya, sikap ria dan sum'ah ini merupakan sikap tercela yang melekat pada amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Sikap ria dan sum'ah ini termasuk ke dalam perbuatan syirik yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Maka dari itu, kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.